Monggo saya serahkan ke Mas Abdul Syukur. Baik, terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita berkumpul di Pendopo Kepatihan Puro Pakualaman dalam rangka menjalankan kegiatan dari acara Sewindu APPBI, melanjutkan kegiatan yang tadi sudah disampaikan juga oleh pembawa acara di pagi hingga sore, bahwa APPBI punya gawe kegiatan lesehan batik. Karena dia kegiatannya lesehan batik, maka sebenarnya kita ini pada malam hari ini menjadi malam untuk kita santai, gendu-gendu roso di dalamnya. Jegang juga boleh, maka ada istilah jagongan batik, begitu. Pokoknya dibikin santai. Tapi dengan kondisi santai itu, kita mengupayakan hal-hal yang apa-apa kira-kira bisa kita upayakan dalam persoalan-persoalan batik yang kita hadapi. Mumpung yang kita selain yang memang ada menjadi satu persoalan, mumpung yang dihadirkan pada malam hari ini adalah satu tokoh-tokoh yang insya Allah bisa memantik kita persoalan-persoalan yang kita hadapi, dan salah satu fokus yang kemudian akan diangkat adalah perkara ekonomi di dalam dunia batik. Jangan lupa, jangan tegang, karena biasanya saya memang serius gitu ya. Ini juga saya menjaga supaya tidak tegang begitu. Jadi kita santai, jadi nanti sembari duduk di sini jegangan, sembari pesen makanan, bolak-balik ngimboten nopo-nopo, tapi tidak apa-apa. Tapi saya berharap kita dengan duduk bersama lesehan ini, jagongan ini menjadi forum keakraban buat kita. Salah satunya seperti tadi, fokus untuk membicarakan ekonomi di dalam dunia batik. Saya yakin persoalan ekonomi sangat dekat dalam persoalan-persoalan batik, baik pembatik yang sedang menghadapi persoalan, mungkin pembatik yang sudah lama atau pembatik mula. Ini biasanya malah pembatik mula ini karena perlu pengalaman-pengalaman yang lebih panjang. Nah, yang kita hadapi, yang pada malam hari ini hadir untuk memantik, sebenarnya tujuannya adalah memantik kita semuanya, adalah yang pertama ada Bapak Romi, lalu yang kedua ada Bapak Nur Rohmat. Beliau-beliau ini insya Allah nuwun sewu, insan-insan batik yang sudah makan asam garam mengenai ekonomi batik. Salah satu yang bisa kita pantik adalah misalkan sahabat saya Pak Nur Rohmat ini. Kemarin kebetulan dari Tuban, lalu kemudian kedatangan ke Tuban itu cuma gara-gara ada satu persoalan di Tuban, ada pembatik yang tidak bisa membuat batik murah. Jadi ternyata ada pasar gitu, ada pasar bagi pemateri batik untuk mengupayakan batik murah. Ini cukup menarik begitu. Jadi misalkan ada pemula batik kadang minder gitu kan, minder untuk wah ini saya pemula masa mengisi materi gitu, saya pemula dalam teknik batik masa ngisi materi. Padahal itu pun bisa memantik ekonomi. Jadi Pak Nur Rohmat itu diundang ke Tuban untuk mengisi bagaimana caranya membuat batik murah. Nah, itu seperti itu, ini contoh. Kalau Pak Romi, wah itu nanti kita sama-sama dengar, ini luar biasa, ini punggawanya batik, sudah makan asam garam yang luar biasa. Beliau dari Pekalongan, yang malam hari ini memang khusus datang kepada kita untuk di dalam acara jagongan batik ini. Nah, sebelum acara ini kita mulai, dengan hormat kepada Bapak Komarudin Kudia untuk bisa memberikan sambutan satu patah dua patah kata dalam acara lesehan batik ini. Semoga juga bisa sedikit memberikan pantikan energi mengenai progres di dalam batik. Demikian, saya pikir pertama saya berikan kesempatan kepada Bapak Komarudin Kudia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala segala nikmat karunia yang Allah berikan pada malam hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah dan alhamdulillah hari ini di luar dari ekspektasi kita semuanya, kita bisa menjalankan acara Sewindu APBPI dengan tajuk Puspa Nuswantoro, itu luar biasa. Siang dihadiri dengan banyak sekali undangan, seluruh rangkaian acara berjalan dengan lancar, mudah-mudahan semua akan menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Malam hari ini adalah malam spesial yang juga termasuk yang luar biasa. Mas Abdul Syukur telah menyusun malam hari ini, mengemasnya dengan istilah lesehan batin. Nah, kiranya karena lesehan biasanya bisa bisa diartikan sebagai sesuatu yang santai, namun tidak berarti santai itu tidak bermakna. Ya, malam hari ini alhamdulillah saudara kita, sahabat kita, dan beliau ini adalah juga di bidang finance cukup piawai. Mas Haji Romi nanti yang akan memandu acara ini, ditambah dengan nanti cerita-cerita lain dari Mas Nur Rahmat. Ayo, kesempatan malam hari ini jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan unek-unek atau permasalahan apapun. Nanti kami akan mencoba menjawab atau memformulasikan kira-kira ke depan acara-acara semacam ini akan kita kita copy untuk kita jadikan sesuatu yang bermanfaat, baik di Pekalongan barangkali, di Cirebon, di Bandung sendiri. Ya, suasana seperti begini ini sangat menyenangkan sekali. Itu saja. Terima kasih kepada Mas Romi, Mas Nur Rahmat, apalagi Mas Abdul Syukur yang sejak awal telah menyiapkan. Itu saja. Terima kasih. Monggo kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Komar. Saya jadi terbuka dari Pak Komar bahwa adanya bakmi godok, adanya angkringan, apalagi ini karena di Jogja ya. Diskusi angkringan itu menjadi satu kata yang menarik. Dan banyak sekali satu solusi-solusi itu lahir di angkringan. Maka disebut angkringan karena di situ ada satu formula komunikasi yang persoalan dibawa dengan santai, begitu. Banyak sekali persoalan-persoalan, maka kemudian bisa dikupas di angkringan itu. Sehingga catatan dalam lesehan batik ini, saya berharap sekali kepada seluruh yang hadir, jangan membuat batas antara pemantik dengan kita semuanya. Gitu. Pemantik itu tujuannya supaya kita nanti ada hal-hal yang, saya mau bertanya ini, seperti itu. Itu nggih. Jadi di dalam diskusi angkringan itu kita sama rata, sama rasa. Seperti itu. Begitu. Oleh karena itu supaya menyingkat waktu, sembari Bapak Ibu sekali lagi bisa pesan makanan, minuman di samping, itu saya persilahkan kepada yang pertama kepada Bapak Romi untuk sedikit memantik kita bersama di dalam acara lesehan batik ini. Sumonggo Pak Romi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Pak Komar selaku Ketua Umum dari APBPI dan tentunya bersama jajarannya, dan tentunya juga kawan-kawan saya, para pengusaha yang sudah melalang buana maupun yang pemula. Tak lupa kita sama-sama membutuhkan sholawat serta junjungan kepada Nabi Muhammad SAW yang insya Allah akan memberikan syafaat kepada kita di zaman akhir. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Ini sebetulnya kita adalah gendu-gendu rasa, Mas ya, rasa. Mau angkringan, nangkring dengan komunikasi yang sederhana tetapi bisa memberikan solusi untuk kehidupan yang sungguh tentunya
harkat orang banyak. Untuk harkat orang banyak. Tentunya di sini kita bicara batik, tapi sekilas sebelum saya mulai acara ini saya juga sekilas ngobrol dengan Pak Ketua. Rasanya tugas utama APBBI itu apa sebetulnya? Kalau bahasa sekarang itu satgas. Jadi satgasnya itu bukan satgas budayanya saja, tetapi satgas ekonomi juga. Bagaimana sustainability market atau keberlangsungan market batik ini supaya berjalan sehingga budayanya pun akan abadi. Nah, batik, kalau batik, mohon maaf ini bahasa saya setengah kalongan, tapi kan paham ya? Nah, paham. Walaupun satgas batik. Jadi beberapa hal yang sering di lapangan kita hadapi. Contoh lah, baru-baru ya belum baru-baru ya sudah agak lama ya, permasalahan seragam haji saja misalnya. Seragam haji ini kan contohnya pakainya tulis dan cap pada waktu itu. Tapi kenyataannya di beberapa daerah dibikinnya juga painting juga. Nah ini sebetulnya hal-hal seperti ini adalah tugas dari APBBI di dalam pelaksanaan atau menjaga budaya batik tersebut sehingga itu tadi bagaimana keberlangsungan ekonominya juga berjalan terus. Ini adalah tugas mulia dari APBBI semacam itu. Tadi juga berpikiran, yuk bagaimana kita ke depan APBBI ini juga bisa mengadakan event sekelasnya Inakrah misalkan. Insya Allah Muhammad saya yakin bisa dengan tekad dan kebersamaan kita yang selama ini APBBI kalau menurut saya gaungnya ini sudah, mohon maaf ini yang lainnya sudah bisa melalang buana, sudah nasional bahkan internasional Pak. Karena kita aktif, saya memantau dari sisi waktu COVID saja, ini teman-teman APBBI luar biasa. Mereka menggunakan Zoom, memasarkan produk-produk batik-batik kita, dan tadi saya juga ada sedikit yang terbesit di ingatan saya, ya Mas Nur Rahman diminta untuk memberikan arahan gimana di Tuban bahwa diminta untuk membuat batik yang murah boleh tapi jangan murahan. Artinya bahwa saya mengatakan bahwa batik ini kelebihannya apa? Mau judul sasanti dan sebagainya. Ini ada sasanti itu ada misteri sebetulnya. Batik ini punya visualisasi spiritual yang beda dengan TPT atau tekstil, produk tekstil yang lainnya. Ini yang perlu kita gelorakan. Artinya di dalam itu ini yang paham ini Mas Abdul Syukur tentang filosofi batik dan sebetulnya secara spiritualnya bagaimana. Ini yang perlu kita gelorakan. Lalu bagaimana cara kita mempromosikan? Ya lewatnya tentunya lewat komunitas, lewat asosiasi, lewat yayasan, lewat beberapa hal event-event yang kira-kira menunjang tentang dunia perbatikan. Kenapa? Sekarang itu sudah tidak zamannya orang one-man show. Gak bakal terlihat kita yang one-man show. Kita harus sengkuyup. Itu artinya juga coba salah satu brand merek batik, misalkan kita berkuar-kuar untuk menjaga sustainability batik, tidak mungkin. Kita harus bersama-sama. Bahkan kalau kita melihat situasi sekarang, pasti gampangnya bahasa ekonominya, daya belinya menurun. Setuju saya. Setuju. Tetapi tadi saya katakan yang namanya batik itu priceless and segmented. Jadi tidak ada batasan harganya, segmennya itu berbeda-beda. Tinggal batik yang mana? Yang penting batik yang dibuat secara cap, mungkin cap pun yang ada yang mahal juga, ya kan? Bukan semua cap itu murah, tetapi kan kita berinovasinya macam-macam. Mungkin cara pewarnaannya, ada yang pakai remasol, ada yang pakai indigo sol, yang Prussian, lain-lain. Ini kan inovasi-inovasi yang tentunya ini kreativitas dari kawan-kawan ini yang sudah biasa kita lakukan. Nah, bagaimana dengan kondisi ekonomi sekarang? Memang kalau saya memotret dari dunia keuangan sendiri, ini sekarang boleh dikatakan bisnis real itu sakleknya itu tidak jalan. Real. Makanya pemerintah ini berjibaku dengan beberapa trik, termasuk pemerintah membuka operasi merah putih, MBG, SPPG dan sebagainya, itu dalam upaya untuk pertumbuhan ekonomi.
Saya bersama Pak Menteri Koperasi pada waktu itu berdiskusi dan dia menyampaikan, Pak, ini pertumbuhan ekonominya akan sampai 8,25. Dari mana, Pak? Saya bilang, Pak Romi, kalau semua programnya Prabowo itu jalan, itu insya Allah akan memantik atau men-trigger ekonomi Indonesia sehingga UKM yang sekarang resah ini bisa tumbuh, saling berkesinambungan dan bisa akan bagus. Dari mana? Contoh MBG misalkan. MBG itu nanti penjual telur laku, penjual beras laku, ini laku, semuanya akan men-trigger ekonomi bagus. Nah, pertanyaan saya, Pak, pemerintah itu dananya dari mana? Sementara waktu kita ini bicaranya sama orang perbankan, jadi kan saya bilang, sementara waktu kita ngutang, beban utang kita itu sudah 7.000 triliun, Pak, itu bukan kecil. Artinya kalau kita dihitung dengan bunga murah saja sudah berapa triliun setiap bulan kita harus membayar dari interestnya tersebut. Nah, setelah itu Pak Menteri tidak bisa ngomong. Nah, ini yang harus sedang kita upayakan. Artinya bahwa beban kita ini cukup besar, tetapi bagaimanapun optimisme itu kan harus ada. Diwajibkan di dalam bahwa kita sebagai manusia itu diwajibkannya untuk berikhtiar. Untuk urusan berhasil atau tidak itu urusan Gusti Allah. Karena itu yang paling penting. Kita sebagai pembatik itu istimewa yo. Istimewa. Batik itu arane itu jarene translate itu dibalik apa menjadi kitab. Itu sebuah petunjuk. Ini luar biasa. Luar biasanya bagaimana? Itu tadi yang namanya priceless and segmented. Tidak ada batas, tidak ada harga. Beda kayak otomotif tahun sekian harganya sekian. Batik Pak Komar dengan batiknya Pak Romi dengan Pak Sapuan dan sebagainya, harganya beda-beda. Sama-sama dimensinya kain panjang, Bro. Sama-sama dimensinya kemeja. Tetapi kenapa harganya berbeda? Nah, itulah misteri. Misterinya di situ. Nah, misterinya di situ. Nah, ini justru bahwa optimismenya itu ada, bahwa apapun kondisi kita, ekonomi kita ini kan masih bisa beralih. Misalkan contoh lah, kita sudah membayangkan bahwa pada saat COVID, kita muhasabah, kita introspeksi pada saat COVID, betapa saya Pak Komar dan besar-besar isinya itu Pak Pri. Kan? Ternyata dengan adanya kebijakan WFH dan sebagainya, apa sing payu? Daster, sarung, luar biasa. Paling tidak itu masih bisa menjaga sustainability marketnya batik. Lalu bagaimana Pak Romi sekarang? Nah, ini tantangan kita. Sebagai seorang pengusaha tentunya kita harus banyak improve. Saya kok yakin, saya punya cita-cita dengan Pak Komar, dengan Pak Dudung dan sebagainya, bahwa ke depan ini batik ini tidak hanya sebagai barang production, tetapi bagaimana kita wujudkan batik itu menjadi produk investasi. Dan sebetulnya sudah terjadi. Contoh di pojok sana di Kedunguni Pekalongan, ya kan? Contoh ke Pak Komar kan tuh, ya, saya pesan sponsor ya, saya Kedunguni sih nggak datang maksudnya. Dulu, kira-kira era 90-an, 99 apa-apa, itu batik Kedung itu cuma 2.500.000 sekian. Sekarang pesennya itu serong tahun, Mas. Saya minimal itu 75 juta. Batik ini saya podo, bahkan alus yang biyen. Itu saya katakan, kenapa batik? Batik itu tidak sekedar hanya sebuah produk, tapi batik itu juga menjadi investasi. Bahkan saya dulu pernah bercerita sama Pak Omar, ini ke depan, kalau APBD ini bisa kuat, kita kan kebetulan kita Pak Dukung saya itu didapuk menjadi kurator batik nasional pada itu. Ini tujuannya apa? Itu warisan ya tujuannya. APBD Pak. Jadi dulu itu tuh kita bercita-cita, mungkin besok Mas ya, kita itu melihat batik itu nanti pameran dipamerkan di pameran Kristi, lelang di balai lelang, itu membayangkannya sampai di situ. Nah terus upayanya bagaimana Mas? Sekarang gini Mas, kita mulai dokumentasikan, ini kerjanya Pak Komar, dibuat dokumentasikan, dikasih sertifikat.
Mungkin saat ini belum, sertifikat apa, itu hanya untuk keyakinan para pembeli saat ini, supaya pembeli itu yakin bahwa batik itu asli, halus, dan produksi jelas, dikurasi oleh 4 atau 5 kurator yang sudah dipilih. Ini artinya ke depan mungkin kalau mudah-mudahan sih kita ngalami ya Mas, mudah-mudahan kalau kita sudah dipanggil sama Allah besok 50 tahun lagi mudah-mudahan. Itu mungkin suatu ketika batik itu menjadi sebuah investasi, bisa jadi melebihi daripada logam mulia sing saiki sing digubur-gubur itu mau bakal naik dan sebagainya. Bisa jadi seperti itu. Ya kan, bercita-cita boleh Mas. Ya kan? Artinya memungkinkan. Nah, saya ingin berpesan kepada teman-teman. Masalah-masalah batik yang sekarang ini itu sebetulnya juga persoalan basicnya ini juga harus kita pikirkan. Persoalan apa? Persoalan SDM, tenaga kerja. Kemarin saya itu diberi artikel sama yang namanya saudara Pak Dirham. Ya Mas, belokan yang bikin pada zaman Belanda, upah pembatik itu Mas bisa menunjang kesejahteraan berapa puluh itu saya bisa untuk ngempur beras dan sebagainya. Artinya kalau disetarakan, kira-kira setaranya berapa? Dulu itu pengobeng pembatik itu setaranya itu melebihi, ada itu catatannya tukang kayu, tukang berarti. Dan sedangkan sekarang, saya itu tukang kursi antara 150 175. Pertanyaan saya, sampean wis sono sing ngupahi wong batik sedina 175.000? Jawab, jujur. Enggak ada kan. Bahkan di saat era Belanda itu masalah tunjangan kesehatan, tunjangan dan sebagainya itu betul-betul diperhatikan. Dan jenengan apa? Jaren piran juragan, orang mikirnya sugih awake dhewe otok. Nah, memang benar seperti itu. Nah, kalau kita mau bicara tentang bagaimana ke depan sustainability marketnya batik, kita bicara juga bagaimana keberlangsungan sumber daya manusia batik. Pernah kita, ini adalah saya titipkan juga, ini APBPI yang tugas pemerintah gawe festival batik tahun Mas, tahun 2 kali Mas, bikin ini. Bagaimana nasib para pengobeng yang sementara kita bicaranya selalu SDM pembatik Romi tidak bertumbuh, onone berebut, setuju Pak? Ini kita pikirkan hal-hal basic seperti ini yang harus kita pikirkan bersama. Anda kok memang ngomongnya terus ke batik adole piye sepi. Dari sisi situ keberkahan insya Allah masih keberkahan kalau kita memikirkan. Karena apa? Cari ini batik itu kolektif. Jenengan iso batik dhewe, jenengan iso gambar dhewe. Kan nggak bisa. Karena itu dibutuh banyak tangan. Itulah uniknya batik. Karena tadi saya katakan bahwa di dalam selai kain batik ada spiritualisasi spiritual yang berkandung makna filosofi. Filosofinya. Itulah seperti itu. Mungkin itu dulu Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Romi. Ini mulai romantik yang bagus. Ada beberapa catatan tadi dibuka oleh Pak Romi yang saya lihat ada sesuatu yang menarik. Kolaborasi. Saya jadi teringat Batik Prada yang menceritakan kepada saya tentang prosesnya. Pak Huda kebetulan hadir di sini juga. Pak Huda tadi juga Pak Romi juga bicara bahwa batik ini tidak skalanya regional, nasional, bahkan sampai internasional. Dari cerita Pak Huda itu dengan kolaborasi, Pak Huda itu sampai ke Milan, ke Kazakhstan, seperti itu, dengan kolaborasi. Saya juga perlu sampaikan kepada Pak Romi, Pak Rohmat, dan seluruh hadirin di sini, yang hadir di sini itu bukan cuma pengusaha, pengrajin. Kebetulan di belakang itu ada juga generasi kecil kita, itu kebetulan muridnya Pak Rohmat di Art Forge di Yogyakarta. Wah, hadir di sini, termasuk yang hadir itu adalah orang tuanya yang kena virus batik, yang akhirnya tertarik dengan batik. Nah, mereka ini dengan mendengar seperti ini jadi punya gambaran-gambaran sebenarnya bagaimana mengembangkan batik ke depan. Salah satunya hal mengenai kolaborasi. Lalu kemudian yang kedua catatan dari Pak Romi tentang kerja kolektif. One man show di dalam batik hari ini sepertinya menjadi berat.
Tetapi bukan berarti itu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Apabila kita tarik garis tadi, misalkan segmen batik itu sebenarnya sangat luas. Hari ini, nggak usah jauh-jauh, sudah tadi disampaikan oleh Pak Romi, hari ini di sudut kanan kiri kita, ini bagian daripada membuka segmen itu. Jangan lupa, dunia seni batik kita, kecenderungannya masuk kepada ekonomi yang ansih, sehingga prosesnya seperti yang tadi akhir dikatakan Pak Romi, salah satunya apa? Ternyata tenaga pengrajin batik yang dulunya setara dengan seperti buruh bangunan dan sebagainya, hari ini drop, tidak bisa naik. Ini kenyataan. Kenapa? Kita sendiri tidak mampu menghidupkan segmen batik itu menjadi besar. Obrolan salah satu yang saya dapatkan hari ini tadi, saya bertemu dengan murid saya di Guru Batik Denny, bahwa apakah pembatik-pembatik kita hari ini bisa menghargai desainnya, apalagi Pekalongan. Kalau obrolan saya dengan sahabat saya Bayu Arya itu dengan umum, misalnya, kamu mendesain dapat apa? Aku dapat roda BMW. Seperti itu. Aku dapat roda BMW. Apakah para pembatik bisa mengambil segmen desain ini menjadi satu nilai yang berharga? Nah, ini hal-hal yang menarik kalau kita ngomongin bab mengenai segmen. Maka ini yang dipantik Pak Romi banyak banget ini. Gitu. Sehingga cukup menarik, dan saya tadi lalu sebenarnya ke Pak Romi sudah mengatakan bab mengenai religiusitas pada batik, ya, transenden batik begitu. Bahwa batik itu menjadi kitab. Ini nanti saya langsung lanjutkan kepada Pak Rohmat yang akan membabar bagaimana ekonomi batik melalui sesandi, sesanti, dan apalagi Pak Rohmat? Sesaji. Monggo Pak Rohmat, ini yang karena kemarin laporan kepada saya. Dul, ternyata aku payu. Oh payu ngopo? Nah itu. Aku kon ngajar batik murah. Oh, ternyata ya ono ya pasare ya batik murah. Gitu. Maksudnya pasar yang mengajar itu. Gitu. Jadi kalau kayak Pak Romi, oh ya nggak mungkin suruh ngerjain batik murah. Nah, Pak Rohmat ini ketiban untungnya seperti itu. Monggo Pak Rohmat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Komar, Ketua PBB, dan teman-teman yang lain senior ini, karena saya adalah termuda ya, untuk urusan batik. Dan saya tidak bergabung, belum ya, sudah ya. Apa dibaiat? Baik, jadi ini hanya obrolan kecil waktu di studio saya. Kecil ini punya studio, dan saya memang studio saya namanya Omah Kreatif Ngaji. Jadi memang belajar gitu ya, gaya. Nah, saya sangat jauh dengan teman-teman yang ada di sini karena saya tak mampu apa yang dilakukan, belum mampu apa yang dilakukan teman-teman di sini tentang bagaimana sustainable batik di dunia perekonomian. Karena saya tak melakukan itu. Sampai hari ini saya bisa bertahan, tak punya model apapun gitu. Model ekonominya kayak apa, modelnya kayak apa saya nggak tahu. Tapi ya bertahan sampai hari ini. Terkait dengan pesan yang diinginkan, bukan diinginkan, yang diminta oleh Pak Abdul itu tentang sandi, sesanti, dan sesaji. Jadi kalau saya sering bilang bahwa kebudayaan adalah nilai. Kebudayaan adalah nilai yang kemudian bisa dibaca melalui produk kebudayaan. Salah satunya adalah batik. Jadi, tanpa ada produk kebudayaan maka nilai itu tak bisa dibaca. Nah, nilai dan produk kebudayaan itu tak bisa hidup dengan adanya ekonomi. Jadi ekonomi kemudian ikut membantu keduanya untuk tetap hidup. Nah, di berbagai produk kebudayaan Nusantara ini, maka di situ ada sandi, sesandi. Sesandi itu terselubung, tersembunyi, maka dia menjadi kode. Maka di dalam batik-batik itu ada kode-kode, ada coding-coding yang semestinya itu adalah ilmu yang kemudian bisa kita baca. Kemudian santi itu adalah semboyan, filosofis itu kira-kira. Jadi narasi dari coding-coding itu adalah berupa
semboyan, filosofi yang kemudian menjadi pranata sosial, kata Abdul Syukur. Abdul Syukur sering bilang begitu. Kemudian selanjutnya adalah sesaji. Sepertinya produk atau karya kita itu kita persembahkan. Maka yang terbaik itulah yang kemudian kita buat. Persembahan kepada Sang Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, kepada orang tua kita, kepada pembeli kita, itu sesembahan. Sesaji itu tak hanya berupa, tak hanya bunga dan sebagainya. Jadi di dalam produk kebudayaan salah satunya batik pasti ada itu. Itu Jawa, sangat Nusantara bahkan. Jadi ada sandi, ada sesanti, ada sesaji. Itu. Karena kata Pak Abdul itu, Pak Abdul lagi ya, karena saya memang ngobrol dengan kalau kita lihat batik itu kan hanya selimut ya, hanya selimut. Tetapi yang diselimuti adalah nilai tadi gitu loh maksudnya. Jadi kalau kita hanya berhenti di keindahan visualnya, maka kita tak sampai kepada nilainya tersebut. Gitu. Jadi memang saya sering diejek sama Bayu Arya itu bahwa memang saya murahan gitu Pak. Jadi waktu saya ke Tuban itu kan di batik Gesek Harjo itu mereka karena dia ingin di dekat pariwisata gitu sehingga dia butuh varian produk gitu. Ya, ada varian produk, bukan kemudian memurahkan yang sudah ada, bukan, tapi menjadi varian produk gitu. Kira-kira itu sih. Jadi, maka dalam rangka kenapa saya bisa bilang ada sesandi, sesanti, sesaji itu sangat bisa kita lihat beberapa metode pembuatan motif di Dongaji. Saya salah satu yang sudah 4 atau 5 tahun ya membuat motif berdasarkan hari lahir. Jadi weton gitu. Wetonnya Pak Komar itu kemis kliwon gitu. Jadi motif lamanya adalah iwak telu, sirah setunggal, manunggal ya. Itu motif kliwon. Kemis itu apa? Halilintar. Angkanya berapa Pak? 18. Keberlangsungan. 16. Ya gitu. Dan saya membuat juga motif berdasarkan tadi ada sandi, ada sesanti, ada sesaji. Itu dari angka tahun. Jadi saya membuat motif di desa saya itu Anggono Catur, Anggotro Tunggal. Anggono itu 6, Catur itu 4, Anggoro itu 9, Tunggal itu 1. Jadi 1946. Jadi disitulah kemudian saya membaca bahwa masyarakat itu adalah metafor dari masyarakat. Kemudian di dalam master plan desa kami itu ada 4 titik yang kemudian itu kita gabungkan menjadi satu, kemudian diorkestrasi oleh Liwon yang ada di kelurahan tersebut. Jadi itu adalah metode-metode yang kemudian di dalamnya termaktub itu. Nah, di sini mungkin saya tidak menerima pertanyaan ya, karena saya karena saya memantik gitu. Tugasnya kan memantik, jadi menerima hujatan nggak apa-apa, tapi nggak menerima pertanyaan gitu. Jadi gitu ya. Jadi saya hanya memantik bahwa di setiap produk kebudayaan Nusantara itu ada sandi, santi, dan sesaji gitu. Jadi termasuk di batik banyak sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit gambaran dari Pak Rohmat, tapi saya ejek juga Pak Rohmat itu. Jangan lupa, adakah pembatik di sini yang menggunakan metode beton? Bahwa hal-hal yang dibuat di dalam batik itu bukan cuma gambar, tapi di situ menyimpan simbol. Kalau menggunakan konsep sesaji, persembahan, Pak Rohmat telah memberikan sesembahan yang sungguh sangat terbaik. Tapi ternyata Pak Rohmat belum memberikan hal yang baik dalam konsep ekonomi. Iya, batik petonnya, harganya masih kayak kacang goreng.
Begitu. Sepil harganya berapa Pak Rohmat? Seperti itu. Sangat murah. Karena itu kan konsep ya, itu konsep. Tapi tidak memiliki harga yang value kayak seperti tadi. Kalau obrolan saya ya, dengan Bayu Arya, kamu membuat desain BCA berapa? Ya untuk pertama ini aku into roda BMW. Seperti itu. Saya kecil lagi Bayu Arya. Kamu kemarin desain untuk Ngawi berapa? 125 juta. Asem aku kalah. Seperti itu. Nah sekarang ada batik weton dengan konsep seperti ini. Nyampe jutaan batik harganya. Di situ bahwa betul secara persembahan itu baik. Tetapi ada nilai yang belum bisa diangkat oleh Pak Rohmat. Kalau eceannya Bayu Arya kepada Pak Rohmat, ya karena Pak Rohmat tampilannya masih buruk. Perlu dipoles. Seandainya mungkin Pak Rohmat gayanya seperti Pak Romi, wah harganya bisa naik ini. Oke silakan ini langsung obrolan yang bisa kita pantik. Monggo kita teman-teman bersama untuk kita semuanya. Silakan untuk memulai. Silakan, saya harus mobile ini. Ada yang mau bicara ini? Ayo monggo. Pak ada mic lagi Pak? Sampun. Oke. Oh sampun. Monggo. Ayo siapa? Ya monggo, ayo Cak Marlin. Ya yang muda. Oh gitu. Oh ya siapa? Silakan. Belum ada Pak. Belum ada saya Pak. Monggo. Sinten Mbok menawi mbak-mbaknya. Oh, satu. Oh, bukan, monggo. Nggih, monggo. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya. Menarik sih ya mendengar apa yang disampaikan oleh rekan-rekan para maestro di depan ini tentang batik. Kan tadi Mas Rohmat juga menyampaikan tentang batik weton. Saya juga jadi pengen tuh punya batik weton saya. Begini, ini saya berupa tanggapan, keluhan atau apa mungkin tergantung perspektif teman-teman dalam menilai saja. Jadi begini, baru beberapa hari lalu saya diminta oleh pimpinan di mana saya bekerja di Universitas Muhammadiyah Bandung untuk membuat satu pameran. Pamerannya itu semuanya tergantung saya materinya. Nah kemudian dalam waktu yang singkat itu karena latar belakang saya adalah juga orang tekstil, saya ingin mengangkat bahwa ini mumpung kesempatan. Jadi acara tanggal 16 sampai 18 November kemarin itu adalah Milad Muhammadiyah yang ke-113 di UUM Bandung. Nah, kemudian saya membaca beberapa literatur, membaca literatur baik gambar, visual dan tulisannya itu sendiri. Di situ saya perhatikan kiai, kemudian para nyai itu sejak pertama kongres Muhammadiyah diselenggarakan yang pertama sekitar 1920-an. Pakaiannya adalah pakaian sangat Indonesia. Kalau saya katakan Indonesia ya tentu saja antara lain adalah batik yang dipakai. Kemudian atasannya berupa surjan yang sekarang mungkin juga dipopulerkan dengan gadis kretek itu ya, dengan kerah janggan gitu. Nah, saya kan jadinya membaca gambar. Jadi saya sempat ke Museum Muhammadiyah di Universitas Ahmad Dahlan di Jogja sini. Saya membaca gambar itu kan banyak banget, dan saya akhirnya menyimpulkan bahwa para kiai dan nyai itu banyak banget menggunakan batik dengan motif parang dan kawung.
eh, ada sempat ngobrol juga, parang dan terutama parang itu kan juga banyak digunakan oleh lingkungan keraton. Artinya berarti saya bicara ini Muhammadiyah ya. Berarti pada saat itu juga mungkin memang ada kaitannya karena Muhammadiyah pertama itu kan di Kauman Yogyakarta. Nah kemudian dari cerita itu ternyata salah satu pangeran siapa Sangidu itu yang memberikan masukan untuk menggunakan nama Muhammadiyah. Beliau ini adalah semacam penasehat di keraton. Pokoknya gelarnya panjang terus Sangidu, yang saya ingat adalah Sangidu. Tapi dengan beriringnya waktu, kita sendiri sudah tahu saat ini Indonesia kok rasanya, mohon maaf ya kalau saya katakan bahwa itu tidak lagi seperti zaman kiai dan nyai pada saat itu. Makanya dalam pameran kemarin, kebetulan saya yang menulis kuratorialnya juga, saya membuat judul adalah Jejak Saudagar Batik sebagai identitas kultural dalam dakwah Muhammadiyah. Seperti itu. Karena saya pikir salah satu dakwahnya itu yang melalui baik dakwah yang sifatnya eksplisit maupun implisit gitu. Karena dalam cerita juga disampaikan Kiai Ahmad Dahlan itu sambil jualan batik ya dakwah. Kemudian tokoh di Jawa Barat Pak Jamhari 1923 itu sama. Bisa berdakwah itu karena dari jualan batik juga. Karena secara status sosial orang-orang seperti itu kan yang memiliki privilege ya. Privilege punya harta, punya kedudukan. Jadi sangat mudah penetrasi kepada masyarakat kelas bawah maupun menengah. Nah, yang mohon maaf, saya sih bukan gelisah, bukan apa ya. Tapi kan sekarang kita jadi melihat bahwa para kiai yang hadir tampil itu sudah tidak lagi seperti yang kiai-kiai yang saya pelajari dalam literatur maupun dalam visual gitu ya. Jadi lebih ke, mohon maaf, ke Arab-Arab gitu ya. Jadi sarung itu udah jarang banget ya. Ya, nah itu ya mungkin ya. Jadi sebetulnya saya sih bukan protes, tapi harusnya itu tuh masih bisa dipertahankan. Ya, identitas dengan beskap, dengan langkon atau yang Mas Abdul dan Pak Komar gunakan ini juga harusnya masih bisa terus dikenakan oleh para kiai yang menjadi public figure itu gitu loh. Bukan hanya ubel-ubelan gaya yang lain itu. Mungkin mohon maaf jika ada yang tidak sepakat. Tapi ini kemarin yang saya sampaikan. Tapi alhamdulillah ketika Pak Haidar Nasir melihat itu, kayaknya juga nggak ada protes ya. Dan para petinggi-petinggi juga ketika melihat apa yang saya tampilkan, apa narasi yang saya sampaikan dengan judul identitas kultural sebagai salah satu dakwah jejak saudagar batik, identitas kultural sebagai salah satu dakwah Muhammadiyah. Nah, monggo ini sih saya bersharing aja dalam acara yang menurut saya tuh asik banget ya. Nah, barusan saya sama Bu Jen kalau punya tempat kayak gini kayaknya kita bisa tiap malam lesehan. Gitu. Begitu aja Mas Abdul, Pak Komar, matur nuwun, Mas Roma, Pak Romi, Mas Agus dan kawan-kawan. Terima kasih Buken. Tepuk tangan untuk Buken. Perlu sedikit saya sampaikan, kedatangan Buken ke sini itu salah satu yang membuat saya penasaran adalah Buken ini telah membangun batik melalui teater. Jadi ada monolog batik yang telah diupayakan oleh Buken. Tepuk tangan lagi untuk Buken. Lalu yang kemudian saya sedikit tangkap dari Buken, pertama, memang betul baik Muhammadiyah ataupun Nahdiyah pada masa lalu, batik itu memang menjadi primadona yang menjadi jalannya proses dakwah. Jangan lupa, selain Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan nyainya,
Di Solo itu ada Kiai Haji Saman Budi yang kemudian muncul Syarikat Islam, Syarikat Dagang Islam. Hari ini keturunan dari Kiai Haji Saman Budi mendirikan yang disebut dengan produksi batik Largurdo. Sahabat saya itu, seperti itu. Bahkan sampai hari ini kita tahu di Jawa Timur, gitu nggih. Jangan lupa Gus Ikdam apalagi dengan istilah Gus Ikdam series, wah di mana-mana itu. Begitu. Dan jangan lupa saya jadi teringat ini, ada guru saya yang putrinya hari ini hadir. Mbak Sania. Mbak Sania itu putri dari almarhum Hasanuddin, Bapak Hasanuddin. Beliau membuat buku Batik Pesisiran Etos Dagang Santri. Bahwa kedudukan pendidikan pada kala itu punya peranan yang erat dalam konteks ekonomi melalui batik. Saya tadi pengen menyebutkan ada Batik Lawasan. Siapa pendiri Batik Lawasan? Mbak Elo. Beliau itu keturunan kalau ditarik nanti Haji Bilal, salah satu legenda batik di Jogja. Dan kalau kita ngomongin batik di Jogja seperti Kauman, tadi disebutkan ada Kiai Sangidu. Itu salah satu santri pertama daripada Mbah Ahmad Dahlan, Mbah Ahmad Darwis. Memang betul demikian. Nah, tadi misalnya mengenai motif parang ya di keraton. Ini saya akan tarik sedikit. Kita ada satu pemahaman yang sedikit keliru. Yang kekeliruan itu membuat kita berjarak. Bahwa nilai-nilai yang dibangun, nilai-nilai simbolik yang dibangun di dalam batik, itu kemudian bukan memenjarakan kita untuk kita seolah-olah berbeda kasta. Saya ceritakan mengenai asumsi batik larangan yang ada di keraton. Pada hakikatnya batik larangan itu bukan kedudukan batik halal haram dipakai oleh siapa. Bukan. Jadi batik larangan itu adalah pranata sosial yang pada kala itu baru diupayakan di dalam keraton. Itu kalau tidak salah di Hamengkubuwono keempat. Dan belum sempat diupayakan keluar. Tapi kemudian kita dengan mengambil mungkin terlalu letterlek sehingga seolah-olah itu aturan baku yang bahkan kalau kemudian kita jauh dari keraton seolah-olah nilai itu adalah nilai yang sulit akan kita tempuh karena kita bukan bagian dari bangsawan. Tidak demikian. Maka ini pun yang sudah saya upayakan melalui Dinas Perindustrian dan saya sudah sampaikan ke Pak Komar melalui Perda Batik. Bahwa Perda Batik Yogyakarta tidak istimewa. Kenapa? Tidak menerapkan sesuatu yang istimewa pada Jogja. Salah satunya pemahaman nilai-nilai batik. Saya sudah terapkan itu. Mestinya kalau itu diterapkan, maka saya sungguh punya PR ketika saya mendengar saya membaca ternyata persepsi parang di Yogyakarta atau di Solo itu ternyata berbeda dengan persepsi parang di Jawa Barat. Demikian nggak bagus nggih? Nah, di Jawa Barat motif parang bisa digunakan oleh siapapun. Seperti itu. Nah, disitulah yang harus kita sama-sama kaji sehingga kalau kita sampai paham nilainya, kita tidak akan terbebani. Sehingga nilai-nilai yang bisa kita kupas dalam batik tidak sekedar kain saja. Diferensi produk di dalam batik itu sungguh sangat luas sebenarnya. Sama halnya seperti hari ini saya jujur nih. Ekonomi batik hari ini Pak Romi, itu sedikit membuat saya kolaps. Dan saya sedikit mengistirahatkan pembatik saya. Saya pikir saya akan berhenti. Tapi kenyataannya tidak. Saya digeser untuk mengurus batik pada hal yang lain. Pak Komar menarik saya untuk menjadi editor batik. Terus kemudian Pak APPPI mengupayakan saya menjadi kurator batik. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya potensial. Sekarang misalkan kita ngomongin batik, terus yang mengkurasi bukan orang batik, kira-kira gimana? Disitulah nilai yang harus kita pahami. Harusnya ini milik kita. Tapi kalau kemudian ini di luar kita, berarti sebenarnya kita yang kalah. Sama halnya sekarang, misalnya Nuwun Sewu. Dokumen batik kita Nuwun Sewu lebih banyak terjaga ada di Leiden sana, Belanda, daripada di Indonesia. Ini salah satu kekurangan kita. Sehingga kita kekurangan bahan untuk mengaji dan belajar. Maka ini nilai-nilai yang harus kita tempuh. Oh ya, besok saya berharap dengan seperti ini, kita para pembatik, nah kamu harus sinau sejarah lah ngopo.
targetku kamu sekolah ke Leiden. Untuk apa? Ngambil kembali data yang telah hilang. Wah, seperti itu. Ada nggak ya kira-kira pembatik demikian? Gitu, seperti itu. Jadi pemahaman-pemahaman itu menjadi menarik kalau kita pahami batik secara luas. Bahwa motif larangan tidak dibatasi dengan nilai-nilai seperti itu. Kalau bahasa kemarin Sultan, dan kebetulan saya ada di webinar kemarin, saya menceritakan, ini kan bahasa mengenai kepantasan sebenarnya. Gitu. Ya misalkan kalau parang itu digunakan oleh raja, karena di dalam motif parang nilainya memang menjadi nilai yang seolah-olah cocoknya untuk pemimpin. Sementara untuk kawulo ya nurut pemimpin. Seperti itu. Nah kalau kita misalkan di dalam Jogja ya, orang rakyat biasa menggunakan parang, apa ya bisa memimpin. Seperti halnya nuwun sewu anggota DPR, kayak gitu kan. Ternyata kita tahu banyak gaduh di dalam majelis DPR. Ini hal-hal yang harus kita pahami menjadi luas sehingga batik bisa kita bicarakan sampai ke sana. Nah, tapi kita kadang-kadang membaca batik hanya sekedar lintasan ekonomi ansih. Sehingga harus bisa membatik. Seperti itu. Kalau mau jualan batik berarti harus bisa membatik. Kayak gitu. Misalkan demikian. Padahal sisi-sisi yang lain bisa. Saya sungguh cukup beruntung waktu jeda kondisi ekonomi demikian Pak Romi. Ternyata malah justru membuka cakrawala saya di dalam batik menjadi lebih luas. Oh iya, gitu. Betul apa kata Pak Romi tadi. Ikhtiar saja kita. Sama halnya Pak Rohmat. Itu ya ikhtiar saja. Ya mengalir, saya pikir malah hebat Pak Rohmat gitu daripada saya. Pak Rohmat nggak pernah berhenti rezekinya dari batik. Seperti itu. Oke, saya pikir demikian. Ada yang bertanya lagi, saya berharap demikian. Dilanjutkan. Pak Huda. Monggo Pak Huda. Pak Huda. Nggih, mana tadi mic-nya tadi satunya lagi. Nggih, Pak Huda gitu. Sedikit bercerita tentang, saya ceritakan sedikit, Pak Huda ini sebenarnya mu'alaf batik. Karena apa? Sebelumnya dia handicraft. Seperti itu. Tapi kemudian ini murtad, itu mu'alaf. Seperti itu. Tapi karena saking belajar handicraft luar biasa, belajar kepada Warwick ya, yang almarhum baru saja, lalu kemudian ternyata ketiban duren menjadi muridnya Pak Iwan Tirta, ternyata luar biasa cepatnya seperti itu. Monggo Pak Huda bisa bercerita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya demikiannya diceritakan Ustadz Mas Abdul. Jadi saya termasuk mu'alaf di dunia batik, Bapak Ibu semua. Jadi sedikit cerita mungkin ya, jadi biar kayang ya kadang ya. Awal mula ini saya basicnya malah sebenarnya dari tenun. Dulu tenun awal itu sempat diorderi sama Gusti Pambayun ya, Gusti Sari Jogja. Beliau menemukan memproduksi benang sutra dari sutra, bukan yang sutra yang putih, tapi yang atakas trikula, yang warna kuning dan coklat. Habis itu saya nenun, kemudian singkat cerita saya dipanggil ke keraton. Ternyata saya dikasih kartu nama. Kartu namanya itu katanya ini abdi dalam saya, abdi dalam keraton bagian batik. Saya baca namanya Pak Iwan Tirta saat itu. Itu saya ingat kurang lebih tahun 2000 mungkin ya. Dari situ saya berangkatlah ke Jakarta, bla bla bla. Ketemu Pak Iwan tanya, dari Pekalongan kenapa nggak bikin batik waktu itu? Saya cerita, Pak Iwan saya lagi proses tenun fokus itu kan, apalagi waktu itu sudah mulai ekspor ya tahun itu untuk handicraft. Nah, dari cerita itu terputus. Jadi saya cuma suplai ke Pak Iwan itu material batiknya, material tenunnya saja. Kalau tidak salah, tahun 2008, 2009, 10 kan global krisis dunia waktu itu kan, ekspor saya mandek, 4 kontainer tidak terbayar karena bayar saya pilot waktu itu. Kemudian bersama Mas Romi, ingat tidak Mas Romi, ada kegiatan Pekan Batik Internasional yang waktu itu di Pekalongan mengundang Pak Iwan Tirta, salah satu tokoh ya. Di situ saya ditelepon dari sekretaris Jakarta, sekretarisnya, untuk mendampingi Pak Iwan ceritanya waktu itu. Terus ketemu Pak Iwan, memori Pak Iwan, ingat lagi, kok kamu lagi dah?
Sudah bikin batik belum? Belum Pak Iwan. Ya sudah, kamu bikin batik. Ini nanti kamu tak kirimi buku-buku batik, terus kamu belajar. Tak pikir, ya mungkin lupa tak pikir ya. Ternyata tidak lama saya tiba-tiba dapat paketan buku batik tebal sama ini, sama desain kertasnya itu loh. Panjangnya 3,10 meter. Wah ini nggak main-main ini berarti ini Pak Iwan ini. Maksudnya untuk men-trigger saya waktu itu untuk mencoba belajar batik. Akhirnya saya mulai bikin batik dan saya kirim Pak Iwan, bukan dulu dijual ke Pak Iwan untuk dikoreksi, korespondensi, disurati, di note, kekurangannya apa, dari situ belum genap setahun Pak Iwan dipanggil. Jadi saya sempat sedih waktu itu karena masih jadi santrinya tapi masih apa ya, ya baru setahun tuh belum dapat ilmu apa-apa waktu itu ya. Nah dari situ saya mulai ikut Inakraf, kebetulan ketuanya SFI Pak Romi itu waktu itu. Saya menjadi daftar nih perada batik waktu itu kan. Daftar, ternyata tidak ada setan, harus waiting list ya Pak Romi ya. Dan alhamdulillah dapat waiting listnya lumayan lama, yaitu setahun atau berapa. Dapatnya stand 2x3 yang belakang tembok. Bismillah saya ikut di situ. Singkat cerita, di situ yang saya masuk di sini itu kemarin Mas Apip waktu di Pekalongan menyampaikan kalau pembatik itu harus punya DNA. Saya ingat sekali waktu itu di Batik Kauman kemarin itu ada acara. Saya pikir apa mungkin itu DNA saya di situ ya. Maksudnya saya dari orang Pekalongan yang teman-teman bikin batiknya macam-macam, ternyata dari Pak Iwan yang menyampaikan untuk DNA Pak Iwan. Nah, singkat cerita dari situ, saya mulailah membuat batik ala Pak Iwan Tirta. Saya perkenalkan lagi teknik-teknik perada batik tahun 2013, yang saya sendiri kesulitan cari pembatiknya karena sudah hampir punah di Pekalongan, tidak ada saat itu. Namun demikian saya ingat saya dulu waktu SMA kalau pulang sekolah bantu orang tua dapat orderan merada batik. Akhirnya saya mencoba melatih pembatik-pembatik untuk menorehkan dengan tinta perada. Ternyata ada kendala juga, di Pekalongan sudah ada yang nggak jual. Jadi obat perada itu sudah mati lah istilahnya, apa namanya, kedaluarsa. Akhirnya saya sempat nego sama itu apa beberapa toko batik untuk impor lagi. Nah alhamdulillah dari situ ternyata yang saya idam-idamkan di pasar booming ternyata tidak, sebaliknya waktu itu. Tahun 2013 waktu saya launching di pameran GBN dan Inakraf waktu itu, pertanyaannya itu nyelekit bahasa Pekalongan. Loh ini kayak batik nenek saya dulu ini, bahannya Sutra Super, ini batik kuno. Terus ada lagi yang apa nyeletuk ini, wah ini bling-bling norak ini batiknya gitu loh. Tapi saya optimis saja waktu itu. Kalau ibu-ibu pasti akan protes, motif saya besar-besar. Kan banyak ibu-ibu kalau beli kan, Mas saya pilihkan batiknya biar saya kelihatan kurus. Ya susah ya Pak Komar, yang orangnya gendut Pak Komar ya. Tapi saya beda, saya motifnya besar-besar sesuai dari arahan Pak Iwan. Karena Pak Iwan waktu itu saya ingat betul, batik itu harus terjangkau, batik itu harus dipakai, bukan yang disimpan di lemari. Harganya terjangkau itu apa? Ya mungkin kira-kira kalau sekarang kalau misalnya tulis ya angka satu sekian lah. Bukan yang puluhan juta, makanya saya aliran ke situ. Dan secara impact ekonomi ternyata benar, turnover-nya lebih kenceng daripada batik-batik yang yang masterpiece yang mahal-mahal itu. Nah saya fokus saja di situ, sampai 2 tahun itu nggak laku itu perada itu dijual. Sampai sekarang alhamdulillah sudah di mana-mana tidak. Kalau jarak kata orang ning di ora gitu loh. Dari Cirebon, Semarang, Pekalongan, nggak tahu Lasem sekarang udah berada belum, Solo, Jogja. Nah maksud saya tadi ada sedikit yang saya ungkap dari Mas Apip itu nasihatnya, pede dengan DNA-nya masing-masing. Misalnya nih batik Jelambrang dari Pekalongan, pede aja bikin sarung Jelambrang, udah fokus istiqomah. Nanti suatu saat akan temu pasarnya sendiri. Nah di situ kurang lebihnya Mas, maksud saya mu'alafnya itu ya alhamdulillah sekarang sudah agak lama ya, tapi belum sustain. Salah satu peneliti itu ngomong kalau sustain itu setelah 25 tahun Pak Komar.
Saya kemarin sempat ikut diskusi salah satu universitas, sustainable sebuah recycle produk itu setelah 25 tahun. Berarti Prada belum 25 tahun nih. Mungkin Pak Omar sudah ya? Sudah sustain ya? Itu berarti sudah sustain. Nah semoga teman-teman di sini semua, baik yang muda maupun yang sebaya saya ini, batinnya bisa sustain semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, tepuk tangan buat Pak Huda. Ada hal yang menarik dari Pak Huda. Selalu membuka diri, membuka kesempatan, berpikir positif. Seperti itu. Ternyata buahnya cukup di luar nalar. Tiba-tiba dengan begitu mudahnya, cepat, dapat guru, dapat petunjuk, bahkan kemudian malah menghasilkan sesuatu. Seperti itu. Karena tadi Pak Huda juga sudah menyebutkan beberapa hal. Ini saya pikir ada yang menarik ya. Di Pak Huda terakhir itu sampai menyebut Mas Marta ini. Mas Marta ini desain pembatik muda yang mencoba menghidupkan kembali jelam perang. Begitu. Mungkin Mas Marta bisa menceritakan keluh kesahnya menghidup jelam perang yang mungkin hampir mati, kan boleh dikatakan kalau batik tulisnya mati di Pekalongan. Monggo Mas Marta, ini saya todong supaya bicara ini, kalau enggak nanti yang pembatik-pembatik muda diam saja. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marta Sparta dari Desa Kerapyak, Pekalongan. Kalau bicara Kerapyak, biasanya orang Pekalongan akan ingat jelam perang gitu. Jadi saya ketemu Pak Huda tadi, saya tuh langsung shock sekali karena saya kesini tuh saya masih berpikir-pikir apa ya yang rame ya sekarang ya. Ternyata banyak yang rame itu orang yang nanya yang rame apa ya. Jadi yang saya tanyakan itu yang rame apa? Jawabannya teman saya ngomong yang rame itu orang pada nanya yang rame apa gitu. Iya, nah saya istilahnya mau katakan nyerah ya mau nyerah, karena memang perlu effort yang sangat tinggi sekali. Saya ketemu Pak Huda, alhamdulillah konsisten akan ketemu jalannya. Nah itu terus terang terima kasih Pak Ji, udah terima kasih banyak. Jadi ya bicara dengan jelam perang itu ya memang penuh lika-liku ya. Jadi kalau batik tulisnya alhamdulillah saya dibantu sama Mas Zainuddin sama Mas Bayu Arya untuk bisa buat batik tulis jelam perang lahir kembali. kolaborasi berarti. Ya mau dikatakan kolaborasi atau apa, tapi saya diarahkan sama Mas Zainuddin, intinya begitu. Berguru ya. Kalau berguru batinnya sama Pak Juda, berguru tekniknya sama Pak Zainuddin begitu. Jadi memang ya saya pun itu pun dapat trigger dari seseorang, kamu harus bisa bikin jelam perang yang tulis. Susah Bu, saya belum nemu yang di Kerapyak sendiri yang anaknya pembatik jelam perang yang terakhir ada. Saya tanya, saya nggak bisa batik, saya nggak bisa nulis. Itu beliaunya itu ibunya menulis batik tulis jelam perang untuk Pak Iwan Tirta pada waktu itu. Setelah itu saya belajar lagi sama Pak Abdul Wahab di Kerapyak juga, sama Abdul Wahab. Nah saya nanya Pak Abdul Wahab, kenapa sih kok jelam perang itu susah tuh bagaimana? Ya sebetulnya enggak susah-susah juga sih. Baiklah kalau begitu. Akhirnya saya ketemu dengan teman saya yang punya canting jelam perang banyak. Saya ngomong, saya pingin bikin batik sarung jelam perang. Angel gitu. Setelah itu saya itu masih posisi saya sebagai karyawan. Sebagai saya karyawan, karyanya Pak Romi, terus terang karya Pak Romi. Karyanya Pak Romi. Saya akhirnya mengundurkan diri. Alhamdulillah ketemu juga dengan sepupunya Pak Romi. Jadi tidak lepas dari keluarganya Pak Romi saya itu. Dibantu, oke, kita bikin sarung batik jelam perang. Bagaimana caranya? Ya kalau bisa all out, bismillah. Ya mulai dari 5 potong, 10 potong, akhirnya ikut APPBI tahun kemarin, tapi saya tidak hadirnya di Mustokowe ini. Alhamdulillah saya dapat order dari Pak Agus untuk ikatan dokter di Semarang, dan alhamdulillah lanjut lagi tahun ini ada lagi.
Nah disitulah saya berpikir, oh iya bener Mas Huda ini konsisten akan ketemu jalannya. Cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak APPBI setelah memberikan saya banyak fasilitas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Marta. Tepuk tangan buat Mas Marta. Ini perlu dijawab oleh Pak Romi karena yang memberikan virus batiknya ini berarti. Monggo Pak Romi. Setuju sekali apa tadi yang disampaikan Pak Uda. Memang di dalam kita berkarya itu selalu harus berinovasi. Mungkin para punggawa ini kan punya teori masing-masing yang Mas Hafiz bilang bahwa batik itu harus ada DNA-nya. Oke, saya setuju juga. Ya, DNA yang dimaksud Mas Hafiz mungkin ada nasab keturunan, ya, bisa jadi seperti itu. Mungkin Pak Uda sendiri, saya rasa generasi keberapanya juga pembatik juga Pak Uda ya. Simbah, ya kan Simbah berarti kan artinya apalagi orang Pekalongan. Kalau orang Pekalongan pastinya kalau nggak simbahnya atau siapanya pasti pembatik. Awalnya seperti itu. Jadi memang kalau kita bicara kadang agak sih Mas, kalau kita bicara tentang narasi budaya, kita mau bicara tentang apa sih sebetulnya batik sing mau sing batik sing payu apa. Ini kan kadang bertolak belakang juga. Satu sisi pada sisi oke lah kita berperan pada peran masing-masing saja. Menurut saya seperti itu. Konsisten pasti. Tetapi kalau dulu guru saya beda lagi. Kamu itu harus dare to be different. Kamu harus beda. Beda itu bagaimana? Entah kamu tidak usah pada pakem dan sebagainya. Kamu coba rubah dan sebagainya. Itu boleh juga. Karena apa? Dengan adanya kita dare to be different, itu otomatis kita akan dilihat para podo. Tapi itu semuanya baik semuanya. Agar kita juga konsisten. Ada yang konsisten dia membuat sesuatu yang selalu baru, ada yang konsisten terhadap bagaimana menjalankan peradaban mau batik Jelamprang, ya kan? Jelamprang sekarang saya juga sebetulnya sedih kalau dulu itu kalau kita jalan ke Kerap ya Mas, istilahnya itu kaki kita itu pasti nendang Jelamprang. Tapi yang bikin itu kalau saking banyaknya, kalau enggak paling Kerap ya ngon sedulurku masih bikin berapa? Masih kalau masih ada itu yang sepupu itu tadi itu satu. Terus dulu ya ada juga yang di daerah Sembawan itu satu juga, tapi sekarang juga sudah tidak produksi Jelamprang. Nah ini pada Jelamprang ini karena ya itu tadi. Jadi eksistensi kita ini sekarang ini karena keberadaan kita ini sudah tidak massal sehingga kita dilihat oleh orang karena sudah tidak ada lainnya atau karena unik. Sesuatu unik itu kan bisa jadi karena sudah langka Mas. Nah ini tadi pesan saya dari awal supaya batik ini tidak langka, itu kembali lagi, cobalah perhatikan yang namanya SDM itu. Kenapa ini saja sebetulnya Jelamprang aja SDM-nya itu sudah carinya susah. Dengan adanya yang cap saja itu bikin canting yang gedrigan seperti Jelamprang itu. Sekarang di Pekalongan juga orangnya tidak mau, sudah tidak ada. Ya kan? Apalagi yang nulis gedrigan. Itu juga pembatik tulisnya juga sudah langka. Kalaupun ada, itu bikinnya itu secara ekonomis tidak bisa massal. Akhirnya eksklusif, akhirnya mahal. Nah kalau mahal ini yang harus dikuatkan itu adalah narasinya. Itu para punggawa yang bisa menarasikan, kan itu seperti itu. Kalau kita mau bicara bagaimana, ini kan kalau kita bicara market, tentunya kan kalau bicara market, antara market dengan seni, ini kan pasti ada jarak Mas. Ya kan pasti ada jarak. Kalau kita mau bicara seni, tadi yang tadi Pak Uda dikatakan, teorinya Pak Uda, dia bikin batik yang kira-kira terjangkau dan terpakai, kan begitu kan? Artinya, tapi Bayu Arya, ada seniman-seniman lain, ada yang bikin batik hanya memang dinikmati seninya. Ada yang seperti itu. Ada lagi teman saya, Pak Dudung, bisa dinikmati, ono sing hasil ke duit, enggak ada. Jadi akhirnya enggak ini macam-macam kan, ada seperti itu juga. Ini boleh-boleh saja, sah saja. Tetapi malam hari ini kita bicara bagaimana keberlangsungan ekonomi batik ini, perannya silahkan konsisten, mau batik yang mau bikin batik yang middle up atau batik yang medium atau yang low sekalian. Ada. Dulu pernah juga di Pekalongan pernah ditantang, kenapa
batik itu selalu mahal. Loh, batik selalu mahal kata siapa? Yang penting kita bikin batik itu tadi tidak murahan, tetapi terjangkau. Nah, tetapi kan apakah perlu kita menerangkan kepada konsumen ini kok batik bisanya mahal, kenapa ini bisanya murah? Kan tidak perlu. Yang tahu rahasia dapurnya kan adalah kita. Mungkin tadi saya katakan cara chemicalnya, cara dye-stuffnya bagaimana, cara ngobatinya, ono sing remasol, ono mana sing murah, ini base. Kan itu kan seperti itu kan. Sebetulnya kan bagaimana teknik kita membuat batik itu dengan yang murah, yang medium, ya bagaimana kita juga membuat yang kelas seperti itu. Setuju. Kalau tadi yang saya bicarakan awal, itu batik yang mungkin kategorinya itu untuk yang seni misalkan, ya kan, yang ada sertifikatnya, ada itu, oke, itu bisa penunjang juga. Nah, nanti bisa ngangkat yang batik-batik murahan, gitu loh. Batik-batik murahan. Nah, di Pekalongan ini, sekarang murah itu paling bisanya bikinnya pakai yang cap. Kalau yang tulis sekarang tidak bertumbuh di sana. Tapi di mana kita tidak pesimis. Satu daerah yang dulu kita juga support di sana Pak Komar, di daerah Madura, Pamekasan, di daerah Pondek. Di sana itu batiknya sudah saya katakan luar biasa. Bahkan itu dulu itu banyak murid-murid dari kita, murid-muridnya yang belajar di Pekalongan. Tetapi sekarang justru banyak batiknya yang lebih bagus dari Pekalongan. Tapi regone ya belum bisa ngalah ke Pekalongan. Karena itu tadi bagaimana kita menarasikan, walaupun warnanya sudah semilar, tapi kalau kita lihat, kita jejer tetap CC, karena unsurnya kan banyak di batik, unsur air lah, unsur tenaga kerjanya dan sebagainya. Ini kan banyak hal. Tetapi yakinlah bahwa keberkahan di dalam batik ini entah kita menteorikan karena itu tadi art kolektif, banyak tangan yang terlibat, mungkin banyak yang berdoa, istilahnya begitu Mas, ya, yang berdoa, sehingga keberkahannya asal kita konsisten, toh nyatanya sudah berapa generasi dari nenek moyang kita itu berdagang batik yang sudah menelurkan anaknya, ono sing jadi menteri, jadi dokter, jadi ya kan pegawai negeri dan sebagainya, itu karena dari batik. Kenapa nilai berkahnya itu yang tidak bisa dihitung, diteorikan secara ekonomi. Di sini kita menteorikan bagaimana membangun sustainability, ya itu lewat tadi satu komunitas berkolaborasi tentunya harus, ya kan, berkolaborasi harus. Terus bagaimana, nah ini yang muda-muda mungkin ya, mungkin selalu apa, dulu saya pernah itu salah statement saya, bahwa batik itu serakah. Serakah itu apa? Semuanya. Dari sisi permodalan. Permodalan itu kalau kita bikin batik, mungkin kalau kita membuat seperti manufacturing itu berarti kita harus siap ada 5 kali Mas. Karena apa? Isik digambar, isik dicolet, isik di batik. Nah, terus kalau dulu, mungkin sekarang perubahan marketnya sudah sangat radikal ya. Kalau dulu, urung ono sing dititipke ning Tanah Abang, bayare 6 wulan, ya kan? Berarti 1 tahun kita makannya cuma 2 kali. Ya kan? Dulu seperti itu Pak. Tapi mudah-mudahan sekarang sudah berubah. Karena dengan adanya online, tantangan kita. Jangan lupa tantangan kita juga banyak lebih besar. Dengan adanya batik yang dibuat dengan AE. Itu akhirnya yang sekarang itu di Pekalongan. Menjamur yang namanya polimikro. Dan ternyata saya tahu itu adalah salah satu foundernya. Saya di Kospin itu termasuk orangnya. Itu saya tahu itu orang yang bikin itu. Ternyata di Cinanya itu punya pabrik 10 Mas. Serem. Duitnya boleh mana wis ngitungnya. Itu orang luar biasa. Bukan orang Pekalongan. Bukan orang Pekalongan. Itu luar biasa. Nah, itu dia mengaku saya Pak yang bikin. Kalau saya masih cerita tentang wah ini kurang ajar ini, ternyata saya yang bikin polimikro itu. Nah, sekarang polimikro itu tantangannya apa? Sudah semilar dengan sutra, sudah semilar dengan katun, sudah semilar dengan rayon. Persis. Wis. Nah, apalagi dengan AE itu persis batikmu kowe Pak Sogan model Pekalongan persis. Kalau dulu zamannya dirjanya Pak Fauzi Aziz, Menteri Sepuh Pak Bian, itu saya pernah operasi pasar dulu, itu tata warnanya itu masih berbeda jauh dengan batik. Sekarang Pak, persis, bahkan di pasaran
sudah jadi kemeja 103. Yang Ramadan beteni. Nah ini kita harus tantangan ini yang harus kita jawab bersama. Bagaimana kembali lagi menarasikan, membuat perbedaan antara produk tekstil di luar batik dengan batik. Caranya bagaimana? Satu, kita harus support pemerintah supaya apa? Itu tadi kalau kelas daerah mengeluarkan perda. Tetapi harus Pak, saya selalu ngomong, yang paling penting itu bagaimana yang namanya batik itu punya perlindungan hukum. Itu belum ada pasalnya di TPT, itu belum ada. Dulu kita Pak Komar dari ASEPI, dari APPP berjuang tentang HS Code, HS Number. Ini salah satu bagian untuk melindungi batik. Kita berjuang supaya batik itu tidak disamakan dengan TPT yang lain. Ya kan? Karena batik ini menurut Intangible Culture Heritage Humanity tahun 2009 itu adalah proses, bukan motif. Tetapi pemahaman kebanyakan orang batik itu motif itu. Nah itu yang salah. Nah ini tugas siapa? Salah satunya tugas komunitas, tugas kita sebagai pedagang batik. Gitu? Ojo malah pedagang batiknya itu dia juga menjualnya kan batik kan bisa haram bisa halal juga, menjualnya perintah ngomongnya ini kombinasi. Jebul kombinasinya mung di titik-titik gitu. Ya, kenyataan ini realita, ya kan? Nah, ini kejujuran di dalam berdagang pun itu juga salah satunya menjaga sustainabilitas batik. Harga batik bagaimana? Ini yang sering terjadi. Apalagi tadi saya katakan, ini tantangan kita dengan kecerdasan buatan AE ini. Mau metune dengan produk polimikro yang sebentar lagi mungkin akan ada lagi. Ini adalah tantangan. Tapi bagaimana spiritnya? Kita coba lihat dulu. Era tahun 60-an saat masuknya printing. Masuknya mesin printing. Itu bapak-bapak para pengusaha batik itu pernah kolab. Tetapi bersemangat kembali dan batik tumbuh lagi. Pernah mengalami zaman kejayaan itu 70 masih gerda-gerda 80 Pak. 80 mulai jaya lagi. 80 jaya, terus era 90-an itu pernah down. Nah kita mulai UNESCO itu, yaitu termasuk diakui atau tidak Pak Huda juga itu dampaknya luar biasa di dalam pedagang batik. Pesan saya lagi, satu ini. Catat toh. Para komunitas, ayo bareng-bareng berpikir. Bagaimana membuat isu positif tentang batik. Itu paling penting. Saya waktu itu pernah, cuman kebetulan saya itu punya tugas takdir lain pasti. Saya pernah bicara sama Apada yang waktu itu Pak Edrik Ong, kita mau bikin isu tentang bagaimana perebutan klaim batik antara Indonesia dan Malaysia. Kenapa? Kita melihat pada saat era pertama batik diakui dunia oleh UNESCO sebagai Intangible Culture Heritage, batik Malaysia juga laris. Apalagi di kita. Tahun 2009 sampai 2000 piro Pak, 10 sampai masih 12, 13 itu, pameran di JCC ini jujur, entoke miliaran kabeh Mas. Ya karena itu, apa spiritnya? Ini spiritnya kayak seperti sepak bola. Begitu lawan Malaysia, saya orang ngerti bal do nonton kabeh. Nah itu bagaimana ini pikiran positif itu? Bagaimana setelah ini kita bikin isu antara perebutan klaim-klaimnya Malaysia kan dulu gini Pak. Dulu itu kan Malaysia mengaku bahwa dia adalah batik itu asal katanya dari batik. Itu kita batik adalah dari Jawa dan Ambanan Titik dan sebagainya. Nah ini kita klaim juga dia keturunan Melayu paling tua katanya begitu, lebih tua daripada Indonesia. Nah ini sekarang ayo asosiasi ini APPBI bikin kolaborasi isu kepada Malaysia supaya ini isu ini menjadi isu positif. Jadi biarkan kayak politiknya sih kayak artis-artis biasa sih nggak isu untuk itu. Nah ini harapan saya ada isu itu supaya bikin konten untuk men-trigger kembali supaya ini akan rame. Nah, batik diklaim Malaysia gitu karena wah itu ternyata berdasarkan literasi Malaysia
keturunan Melayu yang batik kan ada sejarah Sumatera dan sebagainya. Kita itu banyak mematahkan dokumennya mereka sebetulnya. Tapi biarkan itu dijadikan isu kembali. Nah itu nanti setelah itu pasti di mana-mana pasti akan ramai. Itu menurut saya seperti itu. Monggo ada yang mau tanya, silakan. Terima kasih Pak Romi. Ada satu catatan, satu bahwa persoalan SDM. Yang kedua persoalan mengenai narasi. Narasi ini nanti terkait dengan seperti tadi ada isu. Tapi semua itu akan dibalut dengan pengetahuan. Edukasi kita mengenai batik harus menjadi lebih kuat supaya kita bisa membangun isu. Percuma kalau kita membangun isu tetapi kita tidak punya akar. Nah disitulah yang ternyata pengetahuan itu menjadi penting. Bab mengenai SDM saya pikir saya bisa memberikan contoh melalui Nitik sendiri. Saya baru mengenal Nitik itu 2008. Kalau ngomongin bab SDM, jelas ada pembatiknya. Tapi mereka tidak dikenal di Jogja. Kenapa demikian? Kita kembali seperti yang tadi dikatakan Pak Romi atau Pak Huda. Kolaborasi. Bahwa pembatik saja tidak cukup. Harus ada yang menghidupkan. Pelatihan dibangun kepada pembatik. Dengan cara seperti itu hidup pembatik. Nitik. Kemudian disonding lagi sama yang lain. Sekar Jagad, Pak Apip mengupayakan dengan adanya MPIG. Naik lagi kemudian. Walaupun kemudian Pak Komar, saya sedang, karena saya memang ada terbiasa dengan masyarakat pembatik, saya sebenarnya agak-agak takut. Kalau tadi juga dicontohkan oleh Pak Romi, bahwa pengusaha batik kalau pameran bisa miliaran. Apakah hari ini miliaran? Kenapa demikian? Seperti itu. Kenapa sekarang tidak sampai miliaran? Ada apa? Seperti itu juga yang saya alami, yang saya rasakan hari ini terhadap Nitik. Ketika lagi anget-angetnya MPIG, anggap aja miliaran. Hari ini sudah turun. Di situ yang kemudian saya juga rasakan kepada pembatik Nitik. Pak Abdul, mentahannya banyak, ini gimana? Mulai demikian, ini persoalan. Kalau kita membangun isu, maka kalau tadi saya obrolan dengan Pak Roma di sana, betul bahwa isu itu penting, tapi ada satu hal, bagaimana isu itu harus bisa long life, sehingga proyek itu jangan proyek yang cuma sebentar. Adanya kita mendapatkan UNESCO itu harus bagaimana membangun isu dengan strategi yang long life menurut saya. Karena seperti yang saya alami di Nitik hari ini, wah, mentahannya banyak, batiknya numpuk. Termasuk istrinya Bayu menyampaikan, Mas Abdul, batik Nitik saya banyak, maksudnya saya minta dibantu demikian. Nah ini persoalan-persoalan yang dihadapi. Jadi SDM saja tidak cukup demikian. Saya pikir demikian, bab mengenai itu tadi ya, Selamprang nanti saya sambungkan ke Nitik. Saya pikir saya mau geser lagi, saya todong ini ke Pak Heri Kismo, ke Cirebon. Monggo Pak Heri. Monggo Pak Heri. Mungkin ada persoalan dan solusi-solusi dari apa yang tadi juga disampaikan oleh Pak Romi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyapa teman-teman dari Gen Z dulu. Yang merasa Gen Z angkat tangan. Nggak ada yang merasa Gen Z? Angkat tangan, nggak ada yang berani? Maju. Satu. Saya perlu 3 orang Gen Z di sini. Sini. 3 orang Gen Z. Sini mas. 1. Kalau Gen Z itu mukanya ganteng-ganteng. 1. Saya perlu 2 lagi. Halo Gen Z. Gen Z. Sini dek. Sini Gen Z, sini. Nggak usah gengsi, gitu maksudnya. Gen Z, cukup 3. Wah, oke. 3 ya. Sini. Kayaknya dapat hadiah ini dari Pak Heri ini. Situ aja ya. Coba sini. Saya biasanya kalau mau ngasih sesuatu tuh saya ada beban gitu. Saya harus meminta tolong sama Allah dengan cara memberi uang dulu gitu. Bentar ya. Kalau pertama, Mas, 1. Tangan untuk kita semua ya, tangan. Wah, keren ini. Mantap ini. Malam ini saya bersyukur sekali. Saya minta ke teman-teman yang datang ke toko saya tuh, Pak, bagaimana ya cara menerobos mengambil segmen pasar dari Gen Z. Ke Mas Bimo juga. Mana Mas Bimo? Halo Mas Bimo. Mas Bim, tolong cari bagaimana cara mengambil segmen pasar Gen Z. Karena kami Pak
Di Trusmi itu Pak ada 102 toko. Setelah saya pelajari, customer yang datang ke toko kami itu rata-rata 30 tahun ke atas. 30 tahun ke bawah, Gen Z yang uangnya belum banyak itu jarang yang ke toko. Hari ini saya bersyukur saya mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Karena saya mendapat rahmat, saya harus menjadi hamba yang abdul syukur. Hamba yang bersyukur. Caranya bersyukur bagaimana? Memberikan tadi. 1, 2, 3. Saya mendapat rahmatnya apa? Saya mendapatkan ilmu bagaimana menggrab Gen Z itu dengan sasandi. Sasanti, apalagi? Saji. Saya ingin mengupas beliau. Beliau ini sebenarnya profesor seni tapi juga profesor ekonomi. Yang sasanti, sasaji itu tinjauan dari seni. Beliau belum mengungkap satu, sasangu. Sasandi, sasanti, sasaji, sasangu. Beliau mengambil segmen sangu, uang ya. Uang yang di bawah 1 juta. Akhirnya beliau mencari visualnya seperti apa, penyajiannya. Kemudian santinya, storytellingnya seperti apa. Kemudian diciptakanlah sandi, tanda-tanda. Baik tanda lahir, kemudian tanda apa lagi? Tanda tahun, weton-weton, beliau jadikan santi, story-story. Kemudian visualnya menjadi saji, penyajiannya. Akhirnya sangu, orang yang bermain di ini, story-nya seperti ini, beraninya di harga berapa? Sasangu. Teman-teman ya, saya kasih tahu nih, di Trusmi banyak Gen Z yang penghasilannya lebih besar dari saya yang punya toko besar. Ada yang 1 bulan omsetnya 1 miliar, nggak punya toko, nggak didatengin sama tukang pajak, nggak ditagih kurang bayar, nggak punya pengrajin, sebulan 1 miliar. Ilmunya tadi, pertama mereka dari sasangu, mereka bermain di level 100.000 ke bawah. Manusia-manusia ini adanya di mana? Di TikTok. Di TikTok, visualnya seperti apa? Sajinya, oh batik lilit yang sederhana. Walaupun tidak ada batiknya, tapi mereka membuatnya dari viskos, dari dobi, cuman sedikit motif batiknya. Story-nya seperti apa? Santinya sesuai dengan pembawaan dari Gen Z. Simple, tidak terlalu batik. Kemudian sandinya seperti apa? Simbolnya mereka simbolkan orang-orang yang simple, kemudian dengan visual model-model yang simple seperti itu. Jadi teman-teman harus optimis, walaupun teman-teman tidak punya pengrajin batik, tidak punya pembatik, tidak punya penjahit. Sekarang teman-teman bisa menjadi affiliate di TikTok, betul ya? Afiliator aja. Teman-teman Gen Z, ya udah teman-teman sandinya apa nih? Simbol-simbol apa yang disenangi oleh teman-teman yang sebaya dengan Anda ya? Kemudian santinya, story apa yang ingin disajikan? Kemudian sajinya, model yang mencerminkan story seperti tadi, siapa? Siapa misalnya? Coba kamu paling seneng ngelihat siapa kalau lagi live TikTok? Mas-mas batik kah? Dalang-dalang, karena saya juga dalang, juga belajar dalang. Batik yang kamu cari harga berapa? Ya senengan sih Mas. Kalau kira-kira seneng ya beli gitu aja. Nggak mungkin kamu beli batik yang 5 juta. Kalau kamu batik yang 5 juta, nanti kamu jadi customer-nya Pak Haji Komar. Saya tanya, sangu kamu berapa yang bisa membeli batik itu? Kisaran berapa?
kamu mampu beli batik tuh? 500 sampai 1 juta mungkin. 500 sampai 1 juta. Luar biasa nih. Sangunya 1 juta, berarti bisa dimain di TikTok dan bisa juga bermain di Instagram. Batik yang harganya 500 sampai 1 juta itu bisa bermain di TikTok, bisa bermain di Instagram. Jadi teman-teman harus optimis ya. Sasandi, sasaji. Pertama, sasandi. Yang kedua, sasanti. Yang ketiga, sasaji. Yang keempat, sasangu. Jadi kalian mau buka affiliate nih. Saya mau menyasar target market orang yang uangnya berapa? 500 ke bawah, berarti TikTok. Visualnya, batik-batik yang seperti apa? Terus storytellingnya yang mereka inginkan seperti apa? Terus tanda-tandanya bagaimana? Jadi hari ini saya bersyukur mendapatkan rahmat. Jadi saya harus menjadi Abdul Syukur. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Heri. Oke, saya pikir menarik kalau ini ditarik lagi kemudian ke Pak Rohmat. Karena saya juga termasuk yang bersyukur kepada Pak Rohmat. Hari ini saya bahagia. Hari ini Pak Rohmat juga menurut saya dalam perhitungan angka itu grafiknya naik banyak seperti itu. Bahkan Pak Rohmat ini bukan cuma Pak Rohmatnya sendiri, sudah membuat virus membangun batik itu bukan hanya ngomongin produksi batiknya, tapi sampai mencari pendanaan ke Dana Indonesia dan berhasil beberapa kali. Nah, ya seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu dilakukan dari apa? Salah satu yang diupayakan adalah dengan batik cap kertas. Saya itu dulu bilang ke Pak Rohmat, ini batik kalau di Pekalongan usang, gak ada harganya. Sama Pak Rohmat diupayakan, saya menjadi saksi. Kalau pagi saya datang ke tempat Pak Rohmat, kalau dibuatnya pakai apa itu kertas? Dicoba. Sampai kemudian Pak Rohmat mendapatkan penghargaan inovator dari Bantul. Cuma gara-gara cap kertas. Padahal itu barang usang di Pekalongan, gak ada harganya. Nah saya pikir Pak Rohmat perlu menceritakan proses Pak Rohmat untuk bisa sasandi, sasanti, sasaji, sasangu itu bisa terbuka melalui pengalaman Pak Rohmat. Monggo. Tadi pesannya Bayu Arya, kamu nggak boleh tinggi. Gitu. Oh iya, itu salah satunya. Itu ancamannya Bayu Arya begitu. Karena segmen di situ itu belum ada yang nyentuh katanya gitu. Jadi saya diciptakan untuk di situ, tapi enggak lah itu. Tapi memang saya sukanya tuh explore terus, mencari gitu. Kemudian apa yang dikatakan Abdul Syukur tadi memang perawangannya begini. Tak netis itu benar karena memang saya tak berpikir ke sana, selalu menciptakan itu. Tapi obrolan hari ini dengan Pak siapa Pak Wawan itu ya dengan Seloroh itu ternyata kita itu harus belajar terus dan terus. Bahkan kalau di dalam Islam katanya kita belajar sampai liang lahat. Apa ditakoni malaikat itu Pak. Jadi kita tetap belajar gitu. Bahwa apakah hari ini kita sudah sampai kepada ilmu batik yang telah diberikan oleh leluhur kita itu wallahu alam. Artinya kita terus mencari teknologi-teknologi apa yang ada di dalamnya. Coding-coding apa, narasi apa dan persembahan apa yang mereka berikan. Itu perlu kita cari terus. Coding itu sandi, kode gitu. Jadi terus kita cari. Terus kita cari. Kenapa? Karena mungkin hari ini kita baru sampai level mana pencarian itu. Itu baru sisi tekniknya, sisi intangible-nya masih sangat jauh. Begitu sih. Jadi mari terus kita bersama untuk terus belajar karena kita harus terus mengungkap agar kita tak hanya diwarisi kain-kain ini tapi diwarisi ilmu pengetahuan. Tugas dari kita adalah untuk merecreate, bukan menjadi pewaris yang verbal gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rohmat, saya pikir Pak Rohmat perlu menceritakan sejarah
konkretnya di industri batik itu yang sampai hari ini bisa berjalan melalui cap kertas itu? Ceritakan. Iya dong. Silakan Pak Rohmat. Hal yang sepele seperti itu, kayak gitu, monggo. Cap kertas itu kan katanya sudah usah. Gitu. Jadi saya memang tak pernah melihat cap kertas. Waktu itu memang saya dipres gitu sama pemesan, jadi awalnya gitu. Lalu kemudian ada bungkus rokok di depan saya, lalu saya bikin. Saya tak pernah melihat cap kertas di Pekalongan itu. Maka saya kemudian mencitrakan diri saya sebagai pemulung, bukan inovator. Pemulung yang bermartabat gitu. Jadi pencitraannya adalah cap kertas berbahan limbah kertas kemasan. Dan itu sudah saya sebar seluruh penjuru Nusantara bahkan dunia. Saya sempat beberapa teman-teman Pekalongan ngece gitu. Tapi mereka tak berani mengeluarkan, tak berani memberikan metode itu. Bahkan saya hampir bertentangan dengan Hagi karena saya selalu suka kreatif. Metode weton pun itu saya berikan semuanya. Kemarin pameran babaran Badai Weton itu saya membuat cost to cost, termasuk Pak Abdul Syukur itu tak berikan metode, kita belajar bersama lalu kita berikan semua kepada orang lain. Jadi saya memang metodenya adalah sedekah kreatif, Pak. Jadi saya menolak untuk pertama, saya kalau mengajar, saya juga katanya dikit-dikit ini mengajar. Di beberapa daerah, bahkan teman-teman di beberapa kota, di Barcelona, di Prancis, di Thailand dan sebagainya, ada pernah seniman residensi ke tempat saya ya tentang cap kertas tersebut. Dan bagi saya itu pintu masuk yang saya kelola agar teman-teman misalnya Gen Z atau anak-anak yang baru suka itu suka, pintu masuknya suka dulu. Ketika mereka sudah suka, itu silakan mereka untuk berselancar lebih jauh. Begitu sih. Jadi saya nggak punya storytelling yang sukses, tapi saya terus belajar saja. Terima kasih. Saya sebenarnya pengen Pak Rohmat itu menceritakan ya bahwa dulu tuh Pak Rohmat sampai bingung. Tapi kemudian proses belajar canting cap kertas itu, karena bersama saya itu sampai kayak gini. Kalau sudah membuat cap kertas gitu, nanti di baliknya itu sampai ditulis, saya ketemu, seperti itu. Jadi sehari itu bisa dapat berapa itu Pak Rohmat yang itu lupa. Abdul yang saya ece ketika pagi-pagi dia nongkrong ke tempat saya sambil, dia tuh orang yang bisa memecah otak saya. Saya sambil ngobrol dengan Abdul, saya bisa bikin cap. Kalau saya lempar, saya ketemu, dia marah. Seperti itu. Jadi, tapi potensi dari itu ternyata tidak hanya membuat capnya, sampai kemudian masuk kepada pelatihan, pengkajian. Nah ini hal-hal di dalam batik yang menurut saya akhirnya Pak Rohmat sampai ya katakanlah hampir sempurna. Beberapa ruang sudah dimasuki oleh Pak Rohmat hanya dengan limbah kertas itu tadi. Seperti itu. Tepuk tangan buat Pak Rohmat gitu. Selanjutnya mohon maaf Bapak Ibu semuanya, ini dialog angkringan itu memang tidak punya ujung seperti itu, juga tidak ada kata akhir seperti itu. Nanti dilanjutkan dengan angkringan selanjutnya seperti itu. Waktu kita nanti sampai 9:30, ini tinggal 20 menit lagi. Saya pikir ada yang bertanya? Oh ini Pak Oot ini, monggo Pak Oot. Saya pikir Pak Oot akan menarik kalau flash mob dulu deh. Goyang dulu. Monggo Pak Oot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berdiri ya, lebih nyaman. Sekaligus, iya, sekaligus pamer batik saya. Malam hari ini luar biasa, boleh dong tepuk tangan untuk APBPI yang bisa mengkolaborasikan generasi senior ya, ABG Vintage dengan Gen Z ya. Pada kesempatan yang sangat luar biasa ini sebetulnya kita punya kesempatan yang bisa kita titipkan pada generasi muda. Kalau saya boleh mengatakan saya sudah generasi Lawea atau yang ABG Vintage tadi. Mengulik dari tadi yang disampaikan Pak
Romi nggih, tentang batik itu adalah proses ya, boten motif. Pas di sini sebetulnya ketika banyak anak muda yang belum tahu apakah itu batik printing, cap, dan tulis. Nah, ini sebenarnya sangat miris sekali. Padahal kan kita kan mau mengalihkan ya kecintaan kita para yang senior ini kepada generasi muda. Sementara generasi muda ini masih belum tahu ketiga jenis batik tadi. Nah, pada saat ini APBPI punya program untuk membuat komunitas yang para muda nggih. Nah, kesempatan ini kenapa tidak maksimalkan pada saat ini? Kemudian tadi Pak Heri sangat keren nih sasangu ya. Saya lebih ke sasangunya nih. Sasangunya Heri ya. Jadi dengan kemampuan uang yang sekian ini kan otomatis kan daya beli untuk membeli batik kan juga sangat berkendala. Nah, mumpung para pemuda ini, yang muda ini membuat batik juga mungkin akan arahnya ke sana. Kemudian seperti bincangan kemarin ya Pak Komar ya, saya pribadi menerapkan 321. Program batik 321. Sudah 10 tahun yang lalu saya sudah menerapkan program 321. Artinya ketika di dalam lemari saya ada 3 baju dari motif printing, stop. Saya tidak akan membeli baju yang keempat. Tapi saya akan nabung untuk membeli baju yang bermotif cap. Saya sudah punya 2 cap, saya akan berhenti. Saya akan nabung untuk membeli batik tulis. Jadi selalu itu 321. Saya akan cek di lemari saya 321. Alhamdulillah 10 tahun sekarang ini tidak ada yang 3, tidak ada yang 2. 1. Ya. Nah, generasi yang Gen Z ini yang syarat dengan kemajuan teknologi, ayo saatnya kan sekarang ini nggih, netizen itu kan paling benar. Kenapa tidak kita masukkan netizen yang paling benar ini sebagai generasi batik tadi? Batik yang paling benar. Batik cap dan tulis yang paling benar. Yuk bareng-bareng Gen Z gaungkan batik cap dan tulis yang paling benar. Berani? Berani ya? Iya, saya itu aja ngetuk aja yang paling muda ini, yang mumpung di sini malam ini banyak generasi Z ini, ayo berani. Termasuk juga ketika adik kalian di SD maupun SMP dapat seragam printing, ayo tolak. Berani? Berani tidak protes dengan pihak sekolah? Termasuk seragam haji. Iya. Nah, sebetulnya kita mau mengarah ke ini di regulasi pemerintahan juga nih. Sebetulnya ayo teman-teman yang generasi sepuh ini yang dekat dengan para pemerintahan, sedikit kita racuni mereka jangan menggunakan printing. Insya Allah kalau kita mau tidak ada hal yang tidak mungkin. Demikian, matur nuwun. Sekali lagi tepuk tangan untuk generasi Z. Ayo kita bangkitkan. Pak Nonot, Pak Ot, bertahan berdiri. Pak Ot ini vintage tapi Gen Z itu pakaiannya tuh perhatikan. Terima kasih Pak Ot. Oh, ada yang bertanya lagi. Waduh, oke. Masih ada waktu. Oke, sedikit. Siap. Wah, ini kita ke Kudus. Kudus agak ini apa ya? Karena Kudus Makassar ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kudus kasaran ya ini ya. Ya, selamat malam semuanya. Nah, mungkin tadi ada satu bagian yang disampaikan Mas Haji Romi yang sangat menarik kalau kita mau membuat isu tentang batik. Tapi itu pun juga sebenarnya tidak bisa kita lakukan biarpun kita terlalu berame-rame melakukan itu saat
sekarang, karena itu tetap ada algoritma yang dimainkan oleh Kominfo. Yang kita harus tahu. Jadi bagaimana goyang perahu layar itu bisa mendunia, yang dari Sumatera. Nah, itu ada peran besar dari Kementerian Kominfo yang menjudge itu supaya naik. Nah, sekarang kalaupun kita bikin isu antara semua sama pembatik, perahu yang laju itu ya, joget pacu laju. Nah, itu 90% itu direkayasa sama Kominfo. Jadi bukan karena ada postingan yang ada di TikTok dan sebagainya. Itu di TikTok memang algoritmanya itu disetting sama Kominfo. Nah, kalau kita mau membuat isu, nah, apakah kita bisa mendekatkan diri sama orang Kominfo untuk mencoba mengangkat isu batik itu? Karena itu yang punya peran yang bisa menembus kembali sasaran ke internasional. Nah, itu yang jadi pekerjaan besar kita. Jadi kadang kita membuat isu tapi kita lupa intrik yang megang power itu siapa nih? Nah, yang punya power di situ itu Kominfo. Jadi dia yang bisa menggoyangkan isu-isu yang besar seperti itu yang kalau kita mau. Nah, pertanyaannya sekarang itu ya ke Kominfo itu bagaimana cara progresnya kita untuk gandeng itu untuk membuat isu tentang batik itu supaya bisa kembali lagi. Nah, kadang kita lupa orang yang punya bagian yang besar yang menggoyangkan itu. Jadi semua intrik yang ada yang di Indonesia yang tiba-tiba booming sesaat itu, hampir semua 90% gerakannya Kominfo. Tidak bakalan lepas dari gerakan Kominfo. Karena dia yang mengangkat itu. Nah, itu yang harus kita pikirkan bagaimana caranya batik bisa digerakkan sama Kominfo untuk jadi ini. Supaya itu bisa kembali lagi, Pak. Itu. Siap, Mas Andre dari apa tadi? Kudus Kasaran. Oke, Pak Romi ada ini mungkin tanggapan dari ini? Oke, monggo Pak Romi. Saya hanya sedikit menganalogikan. Kan kalau mungkin sekarang ini lagi viral ya tentang saham dan itu. Saham itu isinya fitnah, Mas, isu. Tapi fitnahnya bermanfaat bagi emitennya. Maksudnya. Nah, emitennya itu kita ini, Yayasan Batik, APBPI dan sebagainya, kepentingannya kita. Bagaimana menggerakkan algoritma? Ya, itu salah satu bagian dari ikhtiar kita. Bagaimana supaya menciptakan informasi ini supaya bisa terkendali. Informasi ini supaya menjadi isu positif. Informasi ini supaya bisa menjaga sustainability market yang katanya pasarnya lagi lesu. Pasarnya kita harus cari trik, kita harus men-trigger bagaimana ke depan ini secara nasional, ojo tapi secara nasional bagaimana ini tapi yang perlu harus kita support, kita lakukan itu bagaimana kita harus fokus kepada masalah regulasi, bagaimana batik ini harus dilindungi oleh undang-undang kita, itu yang pertama. Kalau batik-batik sudah tercantum dalam pasal TPT khusus batik, insya Allah sustainability batik itu pasti bisa berjalan secara otomatis. Nah, bagaimana tidak? Ekspor batik jebul isinya printing KB. Ya kan? Ini seperti itu. Tetapi kalau misalkan HS Code itu kita perjuangkan betul-betul dan sudah dengan dilindungi oleh undang-undang, insya Allah kita tidak memarginalkan tekstil yang lain, tidak. Tetapi memang kanalnya berbeda-beda antara batik itu tadi, batik asli, batik bener, whatever. Ini kan berbeda-beda masalahnya. Kita ini kan mau dibedakan apa mau disamarasakan. Nah, kalau kita disamakan dengan printing misalkan, bagaimana kita akan mendongkrak harga. Sementara waktu ini di toko-toko, mungkin mohon maaf karena mungkin saya sih tidak mengatakan bahwa Gen Z dengan kemampuan tertentu. Sekarang Gen Z itu, Pak, mohon maaf, di kacamata kami, di keuangan, duitnya kakek, Pak. Duitnya itu banyak-banyak sekarang itu, Gen Z. Tapi apa salahnya? Mungkin adalah mereka tidak teredukasi. Apa sih batik yang benar, batik yang original? Belum. Nah, ini siapa tugasnya? Tadi saya katakan awal, bahwa ini adalah
tugas menjaga budaya itu ya kita asosiasi, berkomunitas ini, berkolaborasi itu maksudnya apa? Nah, ini menjaga sustainability market batik. Sekarang bicara tentang, tadi saya mengatakan tentang permodalan. Akses permodalan sekarang di pemerintah luar biasa. Jangan khawatir, dulu zamannya saya, itu kan ada semacam bantuan bergulir dan sebagainya apabila Gen Z itu pada mulai, Pak, batik itu modalnya banyak dan sebagainya. Insya Allah sekarang banyak, ada yang namanya LPDB, ada yang namanya KUR, ada namanya ya biasanya PKBL, itu bantuan bergulir. Sehingga kalau menurut saya, modal itu adalah nomor kesekian puluhnya itu. Yang utama adalah bagaimana kita berkreasi, berinovasi, menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Karena apa? Kalau UKM, IKM-nya maju, lembaga keuangannya juga jalan, Thomas. Ya. Nah, sekarang memang pasar ini berubah radikal. Benar, saya setuju. Tapi saya juga khawatir di balik itu. Gen Z sekarang itu lebih suka kenapa dia suka menjadi reseller, sebagai penjual, sebagai marketer. Kenapa? Kenapa nggak mau mikir repot kayak kita, bikin pabrik, bikin bengkel, yang segudang problematika, apa maneh gue mau sing datang, melu kerja ora, petugas pajak datang ke rumah kita, katanya kurang bayar, kene utang kapan? Nah, tiba-tiba kurang bayar katanya. Nah ini kan problematika. Ke depan bagaimana? Kalau nanti mindset Gen Z kita, saya malas bikin pabrik, lebih baik saya jadi jualan aja, yang penting follower saya banyak di TikTok, saya mau jual apa, mau ganti ini, ganti AB, itu bisa bagaimana keberlangsungan budaya kita, bagaimana keberlangsungan batik kita ke depan. Nah, ini kita perlu pikirkan. Itu tadi, satu undang-undang, kita coba membuat isu yang positif, bagaimana kita membuat edukasi perbatikan ini secara berkelanjutan. Whatever lewatnya mau mana. Itu saja mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Romi. Tepuk tangan buat Pak Romi. Membicarakan undang-undang, saya jadi ingat tugas APBBI pernah diundang ke anggota ke DPRD membicarakan mengenai isu batik dan tekstil. Salah satu yang diperjuangkan bagaimana batik itu berbeda dengan tekstil, karena kenyataannya hari ini kita masih disatukan dengan tekstil sehingga memang kita tidak bisa hidup. Ya, betul. Sehingga hal-hal seperti itu menjadi menarik kalau memang kita punya kekuatan ke sana. Mungkin Pak Komar bisa menjawabnya. Baik, terima kasih. Ini waktunya tinggal 5 menit lagi. Saya harus benar-benar membuat kesimpulan sambil sekalian kita tutup. Jadi singkat cerita, APBBI di tahun ini pernah diundang oleh DPR RI. Ya, diwakili oleh saya, kemudian Mas Wira, Mas Agus, Pak Failasub, Ibu Sedi Dede Yusuf. Diminta untuk menyampaikan perihal keluhan atau apa yang diharapkan, diinginkan oleh APBBI atau masyarakat batik. Kami sudah menyampaikan dengan jelas dan gamblang. Tapi pihak pemerintah sekali lagi tidak semudah membuat undang-undang yang kaitannya mungkin ya maaf itu ada semacam apa Mas Romi dulu tuh kita ya ampaunya lah. Jadi kita membuat undang-undang tuh nggak segampang itu. Tapi kita tetap berusaha. Ya, jadi kita tetap berusaha. Nah, malam hari ini kita mungkin yang hadir di sini tadi kita banyak mendengar istilah-istilah baru, tutur-tutur baru atau diksi-diksi baru. Dan ini buat kalian untuk Gen Z dan semua yang hadir pada malam hari ini, ada ini sesuatu yang sangat menarik sekali. Saya berkeinginan agar tadi ada istilah sasanti, sasandi, sasaji, sasangu, ya, kemudian salawase, ya. Nah, ya, kenapa? Jadi jangan berhenti sampai di sini. Kita sering mendengar sustainability. Ya, sustainability itu artinya keberlanjutan, salawase. Nah, gitu. Jadi saya ingin melengkapi pada malam hari ini kegiatan seperti ini. APBBI akan membuat salawase, gitu ya. Nah, adapun tempatnya nanti kita pikirkan setelah dari di Jogja, mungkin juga di Pekalongan. Nanti Mas Agus nanti sudah mengagendakan akan membahasnya itu di Museum Tekstil
batik musim batik Pekalongan. Ya, alhamdulillah keguyuban malam hari ini tadi ditambah juga oleh mana orang-orang dulu pergerakan Muhammadiyah, satu di antaranya adalah perdagangan melalui saudagar-saudagar batik yang akhirnya apa? Untuk tahun ini ya salah satu organisasi agama yang cukup kuat, cukup besar dan terkaya adalah Muhammadiyah. Ya, dan tadi juga disinggung kenapa kalau dulu orang nyaman berbusana gaya seperti sarungan, iketan begini, walaupun ikatnya ada yang miring dikit, ada yang ininya keluar nongol dan segala macam, tapi ini adalah tradisi kita. Jadi Mas Haji Heri ini, ya Mas Heri ini sehari-hari nggak pakai celana, pakainya sarung, ya. Maaf, pakai sarung tapi celana dalam sih pakai gitu. Mas Agus juga gitu kan. Dan saya juga ikut-ikutan terpaksa kalau dalam kondisi seperti begini ya sehari-hari menggunakan sarung. Itu saja. Terima kasih atas nama APBI. Ya, atas nama APBI mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau dalam kemasan kita dalam rangka Sewindu ini ada sesuatu yang kurang. Tapi insya Allah ya kami yakin, kami yang masih dipercaya sebagai lokomotif bersama teman-teman yang ada di belakang itu yang menjadikan suasana hari ini bahagia, itu adanya di belakang ya, tapi mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi yang kita cintai yaitu APPBI. Itu saja, mohon maaf. Terima kasih Pak Komar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti angkringan saklawase. Maksudnya apa? Bahwa kita itu terus harus membangun silaturahim selamanya. Silaturahim inilah yang kemudian menjadi pengetahuan itu terus hidup dan hidup dan hidup. Saya pikir demikian sebagai closing statement dari saya juga sebagai pemandu. Semoga ada manfaatnya. Kita lanjutkan ke angkringan selanjutnya. Begitu nggih? Oh ya, sebagai penutup nanti kita foto bersama. Jangan lupa nanti jangan APPBI kita todong saklawase ini tadi menjadi penting ya supaya kita terbangun silaturahim yang terus berkelanjutan. Demikian, bila itu wal hidayah, waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.